Ayla tersenyum menatap perutnya yang mulai membuncit. Namun harapannya runtuh saat Rafa berkata dingin. Jangan harap anak ini bisa membuatku mencintaimu. Di detik itu, Ayla tahu, cinta yang ia perjuangkan hanya hidup di hatinya sendiri. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun pelan-pelan sore itu, membasahi halaman rumah yang sepi tanpa suara. Dari jendela kamarnya, Ayla duduk diam, memandangi titik-titik air yang memburamkan pandangannya keluar. Tapi bukan hujan yang membuat matanya basah, air matanya telah lebih dulu jatuh sebelum langit ikut menangis. Sudah hampir 1 tahun ia menjadi istri Rafa. Tapi sejujurnya, sebutan istri itu hanya sebuah formalitas. Ia lebih sering merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rafa, suaminya, lelaki tampan dengan sorot mata tajam, tak pernah benar-benar menjadi suami dalam arti yang sesungguhnya. Tak ada kelembutan. Tak ada perhatian. Yang ada hanyalah dingin. Seperti tembok es yang berdiri di antara mereka sejak hari pertama mereka menikah. Ayla tahu, Rafa tak mencintainya. Ia tak buta. Ia tahu pernikahan mereka hanya hasil dari desakan orang tua Rafa, terutama ibunya yang menganggap Ayla gadis baik, sederhana, dan pantas menjadi istri anaknya. Ayla datang dari keluarga sederhana. Ayahnya pensiunan guru dan ibunya penjual kue keliling. Tapi mereka mendidiknya dengan cinta dan kesederhanaan, hingga Ayla tumbuh menjadi perempuan yang penuh kelembutan dan kasih. Namun sayang, itu semua tak cukup di mata Rafa. Pernikahan mereka seperti naskah sandiwara. Semua orang melihatnya sebagai pasangan ideal. Suami tampan, istri berhijab, rumah tangga tampak rapi. Tapi hanya Ayla yang tahu, rapi itu bukan karena cinta, melainkan karena tak ada yang bergerak. Tak ada yang berubah. Mati rasa. Rafa jarang pulang tepat waktu. Jikapun pulang, dia lebih banyak diam. Setiap kali Ayla menyapa, "Mas, capek ya? Mau Ayla buatkan teh hangat?" Jawabannya selalu singkat dan kaku, "Gak usah repot." Tak pernah sekalipun Rafa mengusap kepalanya dengan kasih seperti di cerita-cerita. Tak ada momen di mana ia merasa benar-benar dipeluk sebagai istri. Bahkan saat Ayla sakit flu berat dan tubuhnya menggigil, Rafa hanya berkata dari balik pintu kamar, "Minum obat. Jangan menular ke aku." Ayla hanya bisa tertawa pahit waktu itu, sambil menarik selimut hingga ke dagu, berharap dingin tubuhnya bisa dikalahkan oleh kehangatan yang tak pernah datang dari suaminya. Ia mencoba bicara, mencoba menyentuh Rafa, mencoba mencintai dengan sepenuh hatinya. Tapi semua itu berakhir dengan tembok-tembok tak terlihat. Saat Ayla mengatakan, "Mas, kita ini pasangan suami istri, kita bisa mulai dari nol kalau Mas mau." Rafa hanya menatapnya datar, lalu menjawab, "Aku nggak butuh istri dari nol. Aku cuma nggak bisa nolak permintaan orang tua." Kalimat itu membekas dalam benaknya seperti cap besi panas. Tapi Ayla tidak menyerah. Ia masak tiap pagi, menyiapkan pakaian kerja Rafa, bahkan mengingatkan untuk tidak lupa sarapan. Ia tahu, cintanya bukan jaminan untuk dicintai kembali. Tapi apa salahnya berharap? Apa salahnya berjuang? Meski sendirian? Kadang saat malam sudah larut, dan Rafa belum juga pulang, Ayla duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani secangkir teh yang sudah dingin dan harapan yang perlahan mendingin pula. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki rumah yang penuh tawa, peluk mesra sebelum tidur, dan percakapan ringan sambil memeluk bantal di tempat tidur. Tapi rumahnya sunyi. Tempat tidur selalu terasa luas dan dingin, seolah ada ruang yang tak akan pernah bisa diisi meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Tetangganya bahkan sering memuji, "Kamu beruntung, Ayla. Suamimu ganteng, kerjanya bagus, kamu pasti dimanjain, ya?" Ayla hanya bisa tersenyum. Senyum yang membuat matanya pedih, karena harus berpura-pura. Mereka tidak tahu, di balik pintu rumah yang tertutup rapat itu, tak ada kebahagiaan. Hanya luka yang pelan-pelan mengendap.
Yang paling menyakitkan dari semuanya adalah ketika Ayla harus berpura-pura kuat. Padahal setiap malam ia menangis pelan di bawah selimut, berdoa agar Tuhan mengubah hati Rafa. Setiap pagi ia tersenyum, menyapa suaminya dengan lembut, tapi tak pernah sekalipun Rafa menatapnya dengan cinta. Matanya selalu dingin, sikapnya selalu hambar, seolah Ayla hanyalah beban yang tak bisa dia lepaskan. Dan yang lebih menyedihkan, Ayla mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku memang tidak cukup cantik. Mungkin karena wajahku biasa saja. Mungkin karena kulitku tak seputih perempuan di TV. Ia mulai merasa rendah diri. Ia berhenti bercermin lama-lama. Ia bahkan pernah diam-diam mencoba pakai lipstik merah muda yang dulu tak pernah dia sentuh. Hanya untuk melihat apakah Rafa akan menoleh. Tapi tidak. Ia bahkan tak sadar. Hujan masih turun, membasuh dunia yang diam. Ayla menunduk, tangannya menggenggam secarik foto pernikahan mereka. Ia masih ingat hari itu. Rafa bahkan tak tersenyum dalam foto. Namun saat itu, Ayla masih percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari ketulusan. Tapi sekarang, entah sampai kapan ia bisa bertahan dengan harapan yang terus dihancurkan. Karena tak ada yang lebih menyakitkan daripada mencintai seseorang yang setiap hari membuatmu merasa tidak layak dicintai. Ayla duduk di bangku kecil ruang tunggu klinik, memegangi hasil tes pak dan amplop hasil pemeriksaan dokter kandungan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak emosi yang berdesakan di dalam dada. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang sulit dijelaskan dengan kata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang sunyi, Ayla merasa Tuhan menghadiahkan sesuatu yang sangat istimewa. Seorang anak. Jantungnya berdegup kencang saat dokter tadi dengan senyum hangat menunjukkan hasil USG dan berkata, "Selamat, Bu Ayla. Usianya kira-kira 5 minggu. Semuanya terlihat normal dan sehat. Jangan lupa jaga pola makan dan istirahat yang cukup, ya." Seolah kalimat itu adalah air yang mengalirkan harapan ke seluruh tubuhnya. Ia ingin segera pulang, ingin memberitahu Rafa bahwa ia kini membawa nyawa kecil dalam rahimnya. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengikat hati suaminya, untuk mengetuk hatinya yang beku. Mungkin kehadiran anak ini bisa menjadi cahaya dalam rumah tangga yang selama ini suram. Sepanjang perjalanan pulang, Ayla memeluk amplop berisi hasil pemeriksaan itu. Sesekali ia menatap langit dari balik jendela mobil online yang ia tumpangi. Senyum kecil tak bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Ayla merasa ada sesuatu yang benar-benar miliknya. Bukan pura-pura. Bukan pura bahagia. Begitu sampai di rumah, Rafa sedang duduk di ruang tengah. Matanya terpaku pada layar laptop, ekspresi wajahnya seperti biasa, dingin dan acuh. Ayla berdiri beberapa detik, menatap punggung suaminya yang terasa seperti tembok itu. Lalu ia menguatkan hati, berjalan pelan, duduk di sebelah Rafa dan menyentuh lengannya. "Mas." "HM." Rafa tak menoleh. Ayla menarik napas dalam-dalam. "Aku hamil." Hening. Waktu seperti membeku. Rafa tak bergerak sedikit pun. Bahkan matanya masih menatap layar. Ayla menunggu, jantungnya berpacu. Beberapa detik kemudian, Rafa mengangkat kepalanya perlahan, menoleh ke arah Ayla. Tapi tatapan itu, bukan bahagia, bukan terkejut, bukan bangga. Hanya datar. Dan entah kenapa, seperti kecewa. "Kamu serius?" tanyanya dingin. Ayla mengangguk pelan, senyumnya berusaha tetap terjaga. "Baru 5 minggu. Tapi kata dokter semuanya baik-baik saja. Aku bahagia sekali, Mas. Aku yakin kehadiran anak ini bisa." Berhenti. Suara Rafa memotong kalimat Ayla dengan tajam. "Jangan harap anak ini bisa membuatku mencintaimu." Seketika senyum di wajah Ayla luruh. Ia terpaku. Seakan dunia runtuh dalam satu kalimat yang keluar tanpa ragu dari mulut orang yang seharusnya menjadi tumpuan hidupnya. "Mas." Suaranya lirih. Rafa bangkit dari sofa, berjalan ke dapur, mengisi air ke dalam gelas, seolah tak baru saja mematahkan hati istrinya. Ia meneguk air itu, lalu kembali ke ruang tengah. "Dengar, Ayla," katanya sambil menatap tajam. "Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku menikah denganmu karena permintaan ibu. Dan sekarang kamu hamil? Anak ini,
Aku bahkan tidak bisa membayangkan harus membesarkan anak dari seseorang yang bahkan tak bisa kubanggakan sebagai istri. Ayla tercekat. Dadanya terasa sesak. Apa maksud Mas? Karena aku tidak cantik. Rafa tertawa kecil. Sinis. Lihat saja dirimu. Kamu pikir anak dari rahimmu akan jadi seperti apa? Aku ingin anak yang sempurna. Dari wanita yang pantas. Bukan dari kamu. Ayla memegang perutnya refleks. Masih datar, belum tampak membesar. Tapi ia sudah mencintai janin itu, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Kalimat Rafa barusan seperti belati yang menggores dalam. Mas, anak ini darah dagingmu. Aku tidak minta, potong Rafa. Dan aku tidak akan bahagia menyambutnya. Kau bisa melahirkan kalau mau, tapi jangan pernah berharap aku akan memperlakukannya seperti anakku. Ayla bangkit perlahan, tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Ia berjalan ke kamar tanpa suara, menahan isak, menahan sakit, menahan air mata agar tidak terdengar. Tapi begitu pintu tertutup, ia tak sanggup lagi. Tubuhnya ambruk di depan lemari. Tangisnya pecah, menggema di kamar yang sunyi. Ia memeluk perutnya. Nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu kenapa ayahmu bisa sekejam itu. Tapi kamu berharga. Kamu adalah cahaya yang ibu tunggu. Malam itu Ayla tak tidur. Ia duduk bersandar di pojok kamar, memandangi hasil USG yang masih terselip dalam amplop putih. Kertas itu basah oleh air matanya. Dan untuk pertama kalinya, Ayla mulai merasakan firasat buruk. Bukan hanya tentang kehamilannya, tapi tentang masa depannya sendiri. Tentang seberapa jauh ia harus berjuang sendiri tanpa suaminya. Tentang betapa sakitnya mencintai seseorang yang tidak hanya tak mencintainya kembali, tapi juga membenci kehadiran anak mereka. Namun ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin Mas cuma kaget. Mungkin nanti dia berubah. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ayla tahu, kata, mungkin, hanya cara dirinya menghibur luka yang tak bisa disembuhkan oleh harapan. Sudah 2 minggu sejak Ayla memberitahu Rafa tentang kehamilannya. Dan sejak saat itu, suaminya makin sulit dijangkau. Rafa jarang pulang. Bahkan jika pulang pun, hanya sebentar, sekadar mengganti pakaian, lalu pergi lagi tanpa sepatah kata. Tak ada lagi makan malam bersama. Tak ada percakapan ringan sebelum tidur. Yang tersisa hanya suara pintu yang dibuka dan ditutup, denting kunci mobil, dan derap langkah yang menjauh, seolah rumah ini tak berarti apa-apa baginya. Ayla tidak bertanya kemana Rafa pergi. Ia sudah tahu jawabannya tidak akan mengubah apapun. Ia hanya mencoba fokus menjaga kandungannya. Pagi-pagi ia merebus air jahe, membuat sup bergizi untuk dirinya sendiri, menyiapkan camilan sehat, dan sesekali membaca buku tentang kehamilan. Ia tak ingin anaknya merasakan kesedihan yang terlalu dalam dari ibunya. Tapi setiap kali ia memegang perutnya yang mulai mengeras, matanya tak bisa tidak berkaca-kaca. Ia tahu, janin itu bisa merasakan segalanya, termasuk luka yang makin hari makin menganga di dalam hatinya. Suatu malam, Ayla terbangun karena bunyi notifikasi dari ponsel Rafa yang tertinggal di meja makan. Rafa belum pulang sejak siang, dan waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Ayla melangkah keluar kamar dengan hati-hati, berniat mematikan suara ponsel agar tidak mengganggu tetangga. Tapi ketika ia mendekat, layar ponsel masih menyala dan sebuah nama terpampang jelas di layar. Kirana. Ayla terpaku. Dengan tangan gemetar, ia menahan diri untuk tidak membuka pesan itu. Ia tahu itu privasi. Tapi rasa penasaran dan luka yang selama ini tertahan, membuat jemarinya menyentuh layar ponsel itu. Isi pesannya singkat. Tapi cukup menampar batinnya lebih keras dari apapun yang pernah ia alami. Aku kangen kamu, Mas. Kalau kita menikah nanti, anak kita pasti secantik aku, ya. Ayla terdiam lama. Napasnya tercekat. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Matanya tertumbuk pada foto profil pengirim pesan. Seorang perempuan dengan wajah cantik sempurna, kulit putih bening, senyum memesona, dan pose yang mengundang pujian. Bukan hanya cantik, tapi tipe wanita yang selama ini hanya bisa Ayla lihat dari kejauhan. Bukan lawan yang bisa dia tandingi. Hati Ayla mencelos. Tangannya perlahan menaruh kembali ponsel itu di tempat semula. Ia tak berkata apa-apa. Tak menangis. Hanya diam.
Seperti seseorang yang baru saja disayat perlahan. Tidak sampai mati, tapi cukup untuk membuat jiwanya berdarah tanpa henti. Beberapa hari kemudian, Ayla sedang menyiram bunga di halaman belakang ketika mendengar suara Rafa dari ruang tamu. Ia baru saja datang dan sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar jelas, sebab jendela belakang terbuka. "Bro, gue tuh nyesel nikah sama perempuan yang gak cantik. Sumpah, gimana mau punya anak bagus kalau lihat istrinya aja gak ada daya tarik?" Jantung Ayla berhenti sejenak. Tubuhnya kaku. Selang air di tangannya terjatuh ke tanah, membasahi kakinya yang mulai goyah. Suara Rafa terdengar lagi, diselingi tawa ringan, tapi bagi Ayla itu seperti paku-paku yang ditancapkan ke hatinya. "Gue kalau lihat Kirana tuh kayak lupa dunia. Cantik, seksi, pintar. Ya ampun. Harusnya dulu gue kawin sama dia aja dari awal. Bukan sama Ayla, yang bahkan buat dandan aja nggak bisa." Kata-kata itu menggema di kepalanya, berulang-ulang, seperti palu yang menghantam harapan-harapannya satu persatu. Ayla memalingkan wajah. Ia berjalan perlahan masuk ke kamar. Di sana ia duduk di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, rambutnya diikat seadanya, tak ada bedak, tak ada lipstik. Ia hanya perempuan biasa, dan itu, di mata suaminya, adalah dosa. Air matanya mengalir pelan. Bukan hanya karena merasa tidak dicintai, tapi karena ia dihina atas hal yang tidak bisa ia pilih sejak lahir. Ia tak pernah minta terlahir dengan wajah seperti ini. Ia tak pernah mengemis dinikahi. Ia hanya menerima takdir yang dipaksakan kepadanya, lalu mencoba mencintainya. Dan sekarang, kehadiran anak yang dikandungnya pun dianggap aib, sebuah kemungkinan jelek yang Rafa tak mau terima. Ayla menatap perutnya yang mulai sedikit membuncit. Ia usap dengan lembut. "Maafkan ibu, ya, nak. Sepertinya kecantikan yang tidak ibu punya adalah alasan kenapa kamu tidak diinginkan." Tangisnya pecah. Ishak tertahan dalam pelukan tangan sendiri. Namun dalam tangis itu, terselip sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya kesedihan, tapi juga awal dari kesadaran bahwa ia tak boleh terus menyalahkan dirinya sendiri karena standar kecantikan orang lain. Ia bukan perempuan sempurna di mata Rafa, tapi ia adalah rumah bagi jiwa kecil yang sedang tumbuh di rahimnya. Dan rumah itu, meskipun retak, akan ia jaga sekuat tenaga, walau harus berdiri sendirian. Pagi itu, Ayla terbangun dengan rasa mual yang semakin parah. Usia kandungannya memasuki bulan ketiga, dan tubuhnya mulai terasa berat. Tapi ia tetap memaksakan diri untuk turun ke dapur, membuat sarapan sederhana, sekadar bubur ayam dan teh hangat. Hari-hari belakangan ini, hanya kehadiran janin di rahimnya yang membuatnya kuat berdiri. Ada kehidupan di dalam tubuhnya, dan itu alasan paling dalam untuk tetap bertahan. Rafa belum pulang sejak 2 hari lalu. Ponselnya sulit dihubungi, hanya sesekali mengirim pesan singkat, itu pun hanya untuk menyuruh Ayla tidak mengganggu. Tak ada tanya kabar, tak ada perhatian tentang kehamilannya. Ayla sudah terbiasa dengan itu. Tapi tetap saja, di sudut hatinya, ia masih menunggu keajaiban kecil. Mungkin suatu hari Rafa berubah pikiran. Siang harinya, saat Ayla tengah duduk di sofa dan iseng membuka Instagram, ia tanpa sengaja melihat nama akun milik Rafa di kolom following. Ia mengkliknya, hanya ingin memastikan apakah akun itu masih aktif. Namun begitu halaman profilnya terbuka, matanya terpaku. Foto terbaru yang diunggah Rafa hanya berjarak 2 jam lalu. Sebuah gambar yang menyayat. Rafa sedang tersenyum lebar, duduk di tepi kolam renang, bersama seorang perempuan muda berambut panjang, kulitnya putih bersih, wajahnya cantik tanpa celah, mengenakan kemeja putih longgar dan rok selutut. Mereka terlihat begitu serasi. Di bawah foto itu tertulis caption, "Semesta akhirnya mempertemukan aku dengan yang seharusnya." Delia Anastasia. Ayla terdiam. Tangannya gemetar. Perutnya terasa mual, bukan karena kehamilan, tapi karena rasa sakit yang menyesakkan. Ia membaca komentar-komentar yang penuh pujian. "Couple goals banget. Akhirnya Mas Rafa ketemu jodoh beneran. Cantik banget ceweknya." Ia menelusuri akun Delia, wanita dalam foto itu. Ternyata dia seorang influencer muda, lulusan luar negeri, punya ratusan ribu pengikut,
sering mengisi acara seminar kecantikan. Gaya hidupnya glamor. Ia sering mengunggah foto-foto liburan, makan malam romantis, dan pamer hadiah-hadiah mahal. Semuanya tampak sempurna. Ayla ingin menutup layar, tapi matanya tak bisa berhenti menatap. Seluruh tubuhnya terasa seperti mati rasa. Sore harinya, saat Rafa akhirnya pulang, Ayla memberanikan diri bertanya. Ia tidak ingin marah, tidak ingin menuntut. Ia hanya ingin mendengar penjelasan. Mas, katanya pelan, berdiri di ambang pintu kamar. Aku lihat foto Mas sama perempuan itu, di Instagram. Rafa yang sedang melepas sepatu tak menoleh. Ia hanya mengangkat bahu. Lalu kenapa? Katanya datar. Dia siapa? Tanya Ayla, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Rafa berdiri dan menatapnya lurus. Matanya tajam, penuh kesal yang seolah tidak punya alasan. Namanya Delia. Dan dia jauh lebih pantas jadi ibu anak-anakku. Cantik, pintar, punya kelas. Bukan kayak kamu. Ucapan itu seperti cambuk yang mencabik habis sisa-sisa harga diri Ayla. Ia menahan napas. Mas, aku ini istrimu. Aku sedang mengandung anakmu. Rafa tertawa kecil. Anak yang gak aku minta, dari perempuan yang gak pernah aku cintai. Kau pikir aku harus bangga? Mas terlalu jahat. Suara Ayla mulai bergetar. Aku mungkin bukan perempuan cantik, bukan yang Mas inginkan. Tapi aku tetap istri Mas. Anak ini darah daging Mas. Tapi anak itu nggak akan jadi apa-apa, jawab Rafa, nadanya merendahkan. Dan kau, Ayla, kau memalukan. Lihat dirimu. Wajahmu, cara berpakaianmu, cara kau bicara, semuanya nggak layak jadi ibu dari anakku. Ayla menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap lantai, seolah di sana ada tempat bersembunyi dari rasa malu yang mencekik. Mas boleh benci aku, tapi jangan hina anak ini. Dia nggak salah apa-apa. Rafa berjalan melewatinya tanpa menoleh. Kau tahu kenapa aku suka Delia? Karena dia bisa bikin aku bangga. Jalan sama dia di tempat umum. Semua orang nengok. Semua orang iri. Kalau sama kamu, aku bahkan malu ngenalin kamu sebagai istriku. Ayla terdiam. Kepalanya tertunduk. Hatinya remuk. Malam itu, ia tidur tanpa makan. Tubuhnya mulai terasa lemah. Tapi janin di perutnya masih bergerak, kecil dan tenang. Ia mengusapnya pelan, seperti berusaha mentransfer kekuatan dari hatinya yang nyaris habis. Maafkan ibu, nak, ayahmu sudah memilih. Tapi ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu akan tetap bertahan, meskipun seluruh dunia memandang ibu sebelah mata. Di tengah malam yang sunyi, Ayla duduk sendiri di teras rumah. Angin membawa dingin ke seluruh tubuhnya, tapi ia tak menggigil. Ia sudah terlalu kebas oleh kata-kata Rafa. Ia sudah tahu, semuanya sudah jelas. Perempuan itu, Delia, bukan sekadar selingan. Ia adalah alasan mengapa Rafa membenci Ayla. Ia adalah standar yang tak akan pernah bisa Ayla capai. Ia adalah wajah yang membuat keberadaan Ayla dianggap aib. Tapi yang Rafa lupa, Ayla mungkin tidak cantik. Tapi ia ibu dari anak yang sedang bertumbuh dalam rahimnya. Dan cinta yang ia berikan kepada anak itu, tanpa syarat, tanpa pamrih, adalah satu-satunya kecantikan yang tak bisa dinilai dari wajah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Delia. Pagi itu, Ayla bangun dengan rasa sesak di dadanya. Bukan karena fisiknya sedang sakit, tapi karena batinnya yang terus dilukai hari demi hari. Kehamilannya memasuki bulan keempat, dan janin dalam rahimnya mulai terasa lebih hidup. Kadang ia merasakan getaran halus, seolah anak itu mencoba menyapanya dari dalam. Itu satu-satunya hal yang membuatnya bertahan. Tapi pagi ini berbeda. Rafa sudah duduk di ruang tamu saat Ayla keluar dari kamar. Wajahnya dingin seperti biasanya, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih menusuk. Tatapan penuh kebencian yang tak bisa Ayla pahami. Aku sudah buat janji hari Jumat ini. Jam 2 siang. Kita ke klinik, katanya tanpa basa-basi. Ayla mengerutkan dahi. Klinik. Rafa menoleh perlahan. Untuk gugurin kandungan itu. Dunia Ayla seperti berhenti. Apa maksud Mas?
Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Rafa berdiri. Ia mengambil map dari atas meja dan melemparkannya ke hadapan Ayla. Ini surat pengantar dari dokter. Aku sudah bayar semuanya. Aku nggak mau anak ini lahir. Ayla menatap map itu, lalu memandangi suaminya dengan pandangan tak percaya. Mas, itu anak Mas juga. Aku jijik kalau anakku lahir dari tubuh kamu, ucap Rafa datar. Kamu pikir aku mau punya anak dari istri yang bahkan nggak bisa kubanggakan? Setiap kali aku lihat kamu, aku nyesel. Dan aku nggak mau nyesel seumur hidup ngelihat muka anak itu yang mungkin mirip kamu. Ayla berdiri, tubuhnya gemetar. Mas tega. Kalau kamu tetap ngotot melahirkan anak ini, kata Rafa tajam, jangan salahkan aku kalau aku tinggalin kamu. Aku ceraikan kamu. Aku lepas tanggung jawab. Kau urus sendiri anakmu itu. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Ayla memegang perutnya erat-erat, seperti berusaha melindungi janin yang belum sempat melihat dunia. Matanya memanas, tapi air matanya belum jatuh. Belum. Mas, aku ini istri Mas, katanya dengan suara bergetar. Aku hamil anak kita. Anak yang tak minta dilahirkan, tapi sudah ada di sini. Di tubuhku. Aku mohon, jangan lakukan ini. Rafa menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan jijik. Kamu selalu merengek, Ayla. Selalu mengemis. Kamu nggak ngerti, kan? Aku sudah muak hidup begini. Aku mau hidup yang baru. Bersih. Tanpa kamu. Tanpa anak ini. Ayla jatuh terduduk di lantai. Tangannya masih memeluk perutnya. Air matanya akhirnya jatuh satu persatu, membasahi pipi yang pucat. Setelah Rafa pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata lagi, Ayla menangis seharian. Ia menangis hingga suaranya hilang, hingga dadanya sesak, hingga matanya membengkak dan tubuhnya lemas tak berdaya. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut sambil terus berbicara dalam hati pada anaknya. Nak, maafkan ibu. Ibu nggak tahu harus bagaimana. Ayahmu nggak menginginkanmu. Tapi ibu sayang kamu. Ibu sayang sekali. Ia tidak makan, tidak minum, hanya diam, terperangkap dalam dilema yang membuatnya nyaris gila. Jika ia menolak keinginan Rafa, maka pernikahan ini tamat. Ia akan ditinggalkan, diceraikan, hidup sebatang kara. Tapi jika ia menurut, maka anak yang begitu ia cintai, satu-satunya cahaya dalam hidupnya, akan dicabut paksa dari rahimnya, dan ia tahu, ia tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Malam datang tanpa suara. Ayla duduk sendiri di atas sajadah, berdoa dalam isakan pelan. Ya Allah, aku lemah. Aku takut. Tapi aku juga ingin melindungi anakku. Tolong beri aku jalan. Beri aku kekuatan. Kalau aku harus kehilangan semuanya demi mempertahankan bayi ini, maka aku rela. Asal kau tetap bersamaku. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya sejak semua luka ini dimulai, Ayla merasa setitik keteguhan tumbuh di dalam dadanya. Ia tidak akan pergi ke klinik itu. Ia tidak akan membunuh anaknya demi mempertahankan pernikahan yang tak pernah utuh. Karena ia tahu, pernikahan bisa hancur, hati bisa remuk, tapi seorang ibu tak pernah tega mengorbankan anaknya, meski seluruh dunia menyuruhnya untuk itu. Langit Jakarta mendung sejak pagi. Hujan tak turun, tapi hawa lembab dan berat mengurung suasana kota. Di dalam mobil sewaan yang melaju pelan menuju sebuah klinik bersalin di daerah Tebet, Ayla duduk membisu di kursi penumpang belakang. Tangannya gemetar. Ia menggenggam erat perutnya sendiri, seolah bisa menghentikan waktu atau melindungi janin kecil yang telah menemaninya selama 4 bulan ini. Di sampingnya duduk Rafa, suaminya, lelaki yang kini tak lagi memancarkan kehangatan, hanya dingin yang menusuk. Sepanjang perjalanan, tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia sibuk dengan ponsel di tangannya, membalas pesan dengan wajah datar. Sesekali Ayla mencuri pandang ke wajah itu, berharap ada keraguan, ada sedikit saja rasa iba. Tapi yang ia lihat hanyalah ketegasan dingin. Seakan ia tidak sedang mengantar istrinya ke tempat pengguguran anak mereka, melainkan sekadar menyelesaikan urusan bisnis yang mengganggu jadwal pribadinya. Ayla menunduk. Dalam hatinya, perang batin tak henti bergemuruh. Ia tak ingin ke sini. Ia sudah bertekad akan mempertahankan bayinya.
Tapi setelah beberapa hari Rafa tak pulang dan menghilang dari rumah, ia dihubungi seorang wanita, suara asing yang memperkenalkan diri sebagai asisten pribadi Rafa. Wanita itu mengatakan, jika Ayla tidak datang ke klinik sesuai jadwal, semua kartu ATM-nya akan diblokir, rumah akan diambil kembali, dan Ayla akan diusir dari hidup Rafa secara hukum, tanpa sepeser pun. Dan Ayla tahu, Rafa sanggup melakukan itu. Ia datang bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Karena takut tak punya apa-apa. Karena masih mencoba menyelamatkan sisa-sisa martabatnya. Sesampainya di klinik, ia digiring masuk oleh seorang perawat dengan wajah ramah tapi tak peduli. Rafa tidak ikut masuk. Ia hanya menyerahkan Ayla seperti menyerahkan barang ke jasa titipan. Ia lalu duduk di ruang tunggu, kembali sibuk dengan gawainya. Di ruang bersalin, Ayla berbaring di atas meja operasi. Lampu sorot menggantung di atas wajahnya yang pucat. Dokter sudah menjelaskan prosedurnya. Ada satu perawat yang mencoba menenangkannya dengan ucapan pelan. Ibu tenang saja, ini cepat kok. Tapi Ayla tahu ini bukan tentang cepat atau tidak. Ini tentang nyawa. Tangisnya mulai jatuh, membasahi pipi. Ia menoleh sedikit, menatap layar monitor detak jantung janinnya. Suara itu, bip, 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 terdengar jelas dan menyayat. Itu suara kehidupan. Itu anaknya. Ia ingin berteriak, ingin bangun, ingin lari. Tapi infus sudah terpasang, obat penenang mulai masuk. Kepalanya mulai berat. Napasnya mulai tidak stabil. Tiba-tiba semuanya menjadi kabur. Lalu gelap. Dan di dalam gelap itu, Ayla mendengar suara. Bukan suara dokter, tapi suara anak kecil. Lembut. Rapuh. Ibu, jangan tinggalin aku. Dalam hitungan detik berikutnya, tubuh Ayla mulai kejang. Alarm di ruang operasi berbunyi nyaring. Perawat panik. Detak jantungnya turun drastis. Dokter berteriak minta oksigen tambahan. Pendarahan hebat terjadi. Darah mengalir begitu cepat dari tubuh Ayla, membasahi tempat tidur operasi. Mereka kehilangan kendali. Ayla hampir mati. Dokter mengambil tindakan cepat. Alat bantu pernapasan dipasang. Tekanan darah dicek setiap detik. Tangannya sudah dingin. Kulitnya pucat. Di batas antara hidup dan mati, tubuh Ayla hanya berusaha bertahan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena ia belum ingin meninggalkan bayi yang ada di rahimnya. Namun ketika akhirnya ia sadar, cahaya putih di langit-langit ruangan menyambutnya. Tangannya lemah. Tubuhnya penuh kabel medis. Dan perutnya terasa kosong. Seorang suster datang, mengganti infus. Melihat Ayla membuka mata, ia berkata dengan pelan, "Ibu sudah selamat. Tapi kami tidak berhasil menyelamatkan janinnya. Kami minta maaf." Ayla memejamkan mata kembali. Tapi air matanya jatuh, mengalir perlahan ke sisi wajahnya yang pucat. Ia tidak histeris. Tidak berteriak. Tidak menjerit. Tapi luka di dalam hatinya lebih dalam dari suara apapun yang bisa ia keluarkan. Anaknya sudah pergi. Karena ia dipaksa menyerah. Dan orang yang memaksanya, bahkan tak ada di ruangan itu. Beberapa jam kemudian, saat ia masih terbaring di ranjang rumah sakit, sendirian, seorang perawat masuk membawa ponselnya yang dititipkan di resepsionis. Ayla menyalakannya dengan lemah, dan notifikasi langsung membanjiri layar. Satu unggahan langsung menusuk jantungnya. Rafa Ardiansyah 88 post-it A foto. Kamera dengan kilat Delia memamerkan tangannya yang dihiasi cincin berlian. Caption, "She said yes cincin." Hati merah 2 engaget my person finally. Ayla menatap layar ponsel itu lama sekali. Jari-jarinya menggenggam erat selimut rumah sakit. Tak ada satupun pesan dari Rafa. Tak ada telepon. Tak ada tanya kabar. Tak ada penyesalan. Yang ada hanya perayaan atas kehidupan barunya. Di atas kehancuran Ayla. Sore itu, langit benar-benar gelap. Dan Ayla tak lagi bisa menangis. Yang tersisa hanya kehampaan. Tapi jauh di lubuk hatinya yang hancur, satu bisikan kecil mulai tumbuh perlahan. "Kamu sudah merebut anakku. Tapi aku masih hidup. Dan kamu akan melihat bagaimana seorang perempuan yang sudah kehilangan segalanya bisa bangkit tanpa perlu satupun uluran darimu."
Rumah orang tuanya di pinggiran kota Bogor menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Luka Ayla. Di sana, di kamar masa kecil yang masih dipenuhi poster-poster lama dan boneka hadiah ulang tahun sewaktu SMA, Ayla menenggelamkan diri dalam keheningan. Ia tidak bicara. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Hari demi hari, minggu demi minggu, hanya suara adzan dan denting sendok ibunya di dapur yang terdengar dari luar kamarnya. Ibunya, Bu Erna, tak banyak bertanya. Ia tahu luka Ayla terlalu dalam untuk dibedah dengan kata-kata. Ia hanya rajin meninggalkan segelas susu hangat di meja tiap malam, meski tahu kadang tidak disentuh. Ayla melewati hari-harinya seperti hantu. Ia sering duduk di pojokan ranjang, memeluk lutut, menatap jendela. Matanya kosong. Sesekali ia mengusap perutnya sendiri, mengingat denyut kecil yang pernah hidup di sana. Anaknya, malaikat kecilnya, yang direnggut darinya paksa. Namun waktu, perlahan, tak menyembuhkan, tapi mengubah luka menjadi bara. Pada suatu sore, Ayla duduk di teras, mengenakan sweater usang dan celana training. Ia mendengar tawa anak-anak dari jalan. Dan entah kenapa, ia tidak menangis kali ini. Ia justru berdiri, masuk ke kamar, membuka laptop lamanya yang berdebu. Ia membuka folder lama berisi resep kue milik almarhum neneknya. Kue-kue masa kecil yang dulu sering ia bantu buat saat libur sekolah. Tangan Ayla mulai mencatat, menimbang, mencampur. Besoknya, ia ke pasar bersama ibunya. Membeli tepung, gula, mentega, keju, dan cetakan. Di dapur mungil rumah itu, Ayla mulai membuat kue. Tangannya masih gemetar, tapi ada cahaya kecil yang tumbuh di matanya. Kue pertama gosong. Yang kedua asin. Tapi yang ketiga, lembut dan harum. Bu Erna mencicipi dan tersenyum sambil menahan air mata. Enak, nak. Kayak buatan almarhum nenekmu dulu. Dari satu kotak, Ayla mulai menjualnya ke tetangga. Ia foto dengan kamera HP-nya, unggah di Instagram dengan nama akun Cookies Kenangan. Ia tulis caption pendek, untuk siapapun yang pernah merasa hancur, ini rasa manis yang bisa sembuhkan sedikit luka. Responsnya tak terduga. Teman-teman lama mulai memesan. Tetangga memesan untuk arisan. Ia lalu ikut pelatihan bisnis UMKM gratis yang difasilitasi Dinas Perdagangan Kota Bogor. Ia belajar branding, pengemasan, promosi digital. Dalam waktu 3 bulan, Ayla bisa membeli oven baru. 6 bulan kemudian, ia memiliki 1 karyawan. Setahun berjalan, ia sudah menyewa dapur produksi kecil dan mengirim ratusan kotak cookies tiap minggu ke berbagai kota. Dalam 2 tahun, Ayla bukan hanya bangkit. Ia berdiri tegak sebagai CEO dari merek kue premium Kenangan Rasa, dengan omset puluhan juta per bulan. Ia tak lagi tinggal di rumah orang tuanya, tapi menyewa ruko 2 lantai di Jakarta Selatan. Ia sering jadi pembicara pelatihan perempuan korban KDRT, membagikan kisah dan semangatnya dengan tulus. Ayla kini tersenyum. Tapi senyum yang dalamnya mengandung luka dan kemenangan. Sementara itu, hidup Rafa mulai retak sedikit demi sedikit. Pernikahannya dengan Delia tak seperti yang ia bayangkan. Di awal, mereka memang gemerlap. Foto-foto liburan, pesta, brunch di hotel bintang 5. Tapi seiring waktu, bisnis kosmetik yang dijalankan Delia mulai mengalami kejanggalan. Delia terlalu sibuk dengan konten dan endorse, tapi lupa legalitas. Produk mereka kena razia BPOM. Komplain konsumen membludak. Modal menipis. Delia panik, mulai tarik uang dari rekening pribadi Rafa. Ia bahkan meminjam atas nama Rafa ke beberapa investor. Rafa mulai ditelepon debt collector. Mobilnya disita. Delia mulai menyalahkannya. Mereka bertengkar nyaris setiap malam. Dan suatu pagi, Delia menghilang, meninggalkan catatan singkat dan ATM kosong. Aku butuh hidup yang glamor, bukan berjuang dari nol. Maaf, aku salah pilih pasangan. Rafa terduduk di lantai apartemen sewanya yang tinggal 1 bulan tunggakan. Ia memandangi sekeliling. Tak ada lagi glamor. Tak ada istri. Tak ada anak. Tak ada apa-apa. Ia bangkit dan membuka Instagram, tak sengaja melihat video yang sedang viral. Cookies kenangan. Dulu aku pernah dipaksa kehilangan.
Tapi hari ini aku berdiri di sini untuk semua perempuan yang pernah disia-siakan. Kita bisa lebih kuat dari mereka yang menginjak kita. Dan kita akan lebih bahagia dari mereka yang membuang kita. Rafa membeku. Ia kenal wajah itu. Wajah yang dulu ia anggap tidak cantik. Kini jauh lebih anggun, elegan, kuat, dan tak tersentuh. Ayla. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafa tahu, ia kalah. Langit sore itu mendung pekat saat Ayla selesai memberi pelatihan UMKM di sebuah gedung komunitas perempuan di Jakarta. Langkahnya menyusuri lorong parkiran terasa ringan, hingga ia melihat sesosok tubuh kurus dengan jaket kumal berdiri di samping mobilnya. Sosok itu menunduk, namun suara yang keluar tak asing di telinganya. Ayla. Ayla terdiam, tubuhnya menegang. Perlahan ia menoleh. Rafa. Lelaki yang dulu memaksanya menggugurkan kandungan, kini berdiri di hadapannya dengan wajah lusuh dan mata sembab. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat. Tak ada lagi aroma parfum mahal. Tak ada lagi jam tangan mewah atau pakaian bermerek. Hanya kehancuran. Aku minta maaf. Rafa berkata lirih. Tangannya gemetar saat hendak menggapai lengan Ayla. Tapi Ayla mundur satu langkah. Dingin. Ayla menatapnya tajam. Namun bibirnya mengulas senyum pahit. Apa yang kamu mau? Aku kehilangan semuanya. Ayla. Aku ditipu Delia. Dia pergi sama pria lain. Bawa semua uangku. Semua asetku. Rumah, mobil, rekening. Semua hilang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Cuma kamu yang pernah benar-benar tulus sama aku. Ayla menatapnya lama, seolah sedang mengamati reruntuhan dari masa lalu yang pernah menghancurkannya. Kau datang ke sini setelah membuangku seolah aku kotor. Setelah memaksa anak kita mati. Suara Ayla tetap tenang. Tapi nadanya menusuk. Rafa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Aku bodoh. Aku pikir Delia lebih segalanya. Tapi ternyata dia cuma ingin hartamu, potong Ayla. Dan kau memberikannya tanpa pikir panjang. Sama seperti saat kau merampas anakku tanpa pikir perasaan. Rafa tersungkur berlutut di aspal yang basah oleh gerimis. Ayla, tolong. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Ayla memandangnya dengan pandangan yang datar. Ia teringat betapa ia memohon agar kandungannya dipertahankan. Betapa ia menangis sendirian di rumah sakit dengan tubuh lemas dan darah mengalir, tanpa satupun tangan yang menggenggamnya. Dan kini, lelaki yang sama, yang menyebut dirinya menjijikkan, yang lebih memilih wanita lain, berlutut memohon padanya. Tapi Ayla bukan lagi perempuan yang dulu. Bukan Ayla yang memohon cinta Rafa. Bukan Ayla yang menangis dalam sunyi. Ia kini adalah perempuan yang berdiri dengan luka, bukan roboh karenanya. Aku bukan tempatmu pulang, Rafa, ucap Ayla pelan namun tajam. Dulu anakku tak kau anggap. Sekarang, aku pun tak sudi kau sentuh. Rafa memandangnya dengan wajah hancur. Kau dendam padaku. Ayla menghela napas panjang. Kalau aku benar-benar dendam, aku tak akan berdiri tenang di depanmu sekarang. Aku hanya belajar membedakan mana yang layak dipertahankan, dan mana yang harus dilepaskan. Kau, Rafa, bukan kehilangan. Kau adalah pelepasan yang menyelamatkanku. Ayla masuk ke dalam mobilnya dan menutup pintu tanpa berkata lagi. Di kaca spion, ia melihat Rafa masih berlutut, tubuhnya terguncang oleh isak. Namun Ayla tidak menangis. Tidak lagi. Ia hanya menggenggam kemudi dengan erat, lalu menyeka satu tetes air mata yang jatuh, bukan karena Rafa. Tapi karena betapa kuatnya ia telah menjadi. Pagi itu gerimis membasahi kota. Langit mendung seperti menyimpan rindu yang tak pernah sampai. Di sebuah sudut kawasan bisnis yang sedang berkembang pesat, berdiri sebuah ruko 3 lantai dengan papan nama bertuliskan, Ayla Bakery O Creative Space. Tempat itu selalu ramai. Antrean mengular di depan toko, aroma roti panggang dan kopi menyambut siapa saja yang masuk. Di seberang toko, seorang pria setengah tua mengenakan rompi lusuh oranye dengan lambang parkir. Topi bolong menutupi wajahnya yang terbakar matahari. Tangannya menggenggam peluit dan catatan kecil parkir, tubuhnya sedikit bungkuk karena kelelahan. Itu Rafa. Dulu,
Ia datang ke tempat ini dengan mobil sport. Kini, ia berdiri memandu parkir, melihat mobil-mobil mewah antre di tempat usaha milik perempuan yang dulu ia hina. Ayla turun dari mobil Alphardnya. Rambutnya disanggul sederhana. Setelan putih abu-abu melekat anggun di tubuhnya. Ia tersenyum pada petugas keamanan dan menyapa para staf dengan nama. Tatapannya singkat menyapu Rafa, namun tidak ada lagi luka. Hanya ketegasan dan kemenangan yang tak perlu dijelaskan. Rafa menunduk. Tangannya gemetar menahan malu dan sesak yang sudah menjadi makanan harian. Dulu, ia berpikir tak akan pernah kalah. Tapi kini setiap langkah Ayla adalah cambuk yang mengoyak harga dirinya. Beberapa bulan lalu, rumah Rafa disita ban karena utang menumpuk. Ia kaget saat mengetahui pembelinya adalah Ayla sendiri. Namun Ayla tak menempatinya. Ia merenovasi rumah itu menjadi tempat tinggal layak bagi sepasang lansia miskin dan 3 anak yatim dari yayasan kecil. Ayla datang sesekali, mengantarkan kebutuhan, menanam bunga di pekarangan yang dulu diinjak-injak egonya Rafa. Rumah itu bukan tempat kesombongan. Aku ingin mengisinya dengan kasih sayang yang dulu tak pernah ada di sana. Begitu ucap Ayla saat diwawancarai media lokal. Rafa hanya bisa membaca beritanya dari ponsel rusak milik temannya, sesama tukang parkir. Usaha Ayla bukan hanya toko roti. Ia merambah ke dunia pelatihan digital marketing dan membentuk jaringan reseller UMKM yang akhirnya menguasai pasar yang dulu menjadi ladang Rafa. Semua koneksi Rafa hilang, karena semua tahu Delia pernah menipu banyak investor. Rafa tercoret dari daftar pebisnis. Malam hari, saat semua toko tutup, Rafa duduk sendirian di bangku trotoar. Matanya menatap papan, Ayla Bakri, yang lampunya masih menyala. Ia mengingat malam itu di rumah sakit, ketika Ayla hampir mati karena pendarahan. Ia tak datang. Ia malah memamerkan cincin di jari Delia. Dan kini, ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Tak bisa lagi menyentuh dunia yang dulu ia injak-injak. Setiap langkah Ayla kini adalah langkah dari luka. Tapi luka itu telah tumbuh menjadi sayap yang membawanya terbang tinggi. Rafa tak hanya kehilangan segalanya. Ia harus hidup setiap hari dengan kenyataan bahwa perempuan yang dulu ia hancurkan, kini berdiri di atas puing-puingnya, dan tetap memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Namun bagi Rafa, kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 hukuman apapun. Ia menderita bukan karena Ayla membalas dendam, tapi karena Ayla berhasil tanpa perlu membalas. Suasana taman sore itu damai. Angin membelai lembut dedaunan yang berguguran. Ayla duduk di bangku kayu dengan bayi mungil di pelukannya. Wajah bayi itu tenang. Matanya baru saja terpejam setelah disusui. Ia bayi dari panti asuhan yang Ayla adopsi beberapa bulan lalu. Seorang malaikat kecil yang mengisi ruang kosong di hati Ayla yang pernah runtuh dan hancur. Tangan Ayla membelai kepala bayi itu pelan. Senyumnya teduh. Di sekelilingnya, kehidupan berjalan penuh warna. Anak-anak bermain, pasangan muda berjalan bergandengan tangan, dan langit mencoretkan semburat senja ke cakrawala. Hidup kembali terasa utuh. Hingga dari kejauhan, langkah seseorang membuat suasana itu terasa berat. Rafa. Ia datang dengan tubuh kurus, wajahnya kusam, langkahnya ragu namun penuh harap. Di tangannya, seikat bunga mawar putih yang sudah agak layu. Ia berdiri tak jauh dari Ayla, menunduk, lalu perlahan berlutut di hadapannya. Ayla, aku nggak pantas minta apapun. Tapi tolong, izinkan aku minta maaf. Aku hancur. Aku tahu aku salah. Aku tahu semua ini adalah akibat dari kesalahan yang aku perbuat sendiri. Ayla terdiam. Ia menatap Rafa dalam, lalu menunduk menatap bayi di pelukannya. Hatinya bergetar, bukan karena ingin balas dendam, tapi karena luka itu kini tak lagi berkuasa atas dirinya. Kau tahu, Raf, aku dulu mengira hidupku akan hancur saat kau memaksaku kehilangan anakku. Aku mengira aku nggak akan pernah bangkit. Tapi ternyata, kehilanganmu justru membuatku bertemu dengan kekuatan yang bahkan aku nggak tahu aku punya. Rafa meneteskan air mata. Aku lihat semua pencapaianmu. Ayla, aku bangga, sekaligus malu. Aku ingin sekali bisa memperbaiki semuanya. Ayla tersenyum tipis, namun tegas. Aku sudah memaafkanmu, Rafa. Tapi aku tidak pernah akan kembali. Maaf bukan berarti mengulang cerita. Maaf berarti aku memilih damai,
tapi tidak akan lagi mengizinkan orang yang sama menyakiti aku 2 kali. Bayi dalam pelukannya menggeliat, dan Ayla mengusap pipinya dengan cinta. Ia berdiri perlahan, meninggalkan Rafa yang masih berlutut di bawah cahaya senja. Hari itu, Ayla kembali ke rumahnya, sebuah rumah kecil tapi penuh cinta. Di ruang tamunya tergantung lukisan kecil bertuliskan, "Kamu bukan seberapa cantik dirimu di mata orang lain, tapi seberapa kuat kamu mencintai dirimu sendiri, bahkan ketika dunia menolakmu." Ayla kini menjadi pembicara di berbagai forum wanita, menginspirasi ribuan orang dengan kisahnya. Ia tak pernah memamerkan luka, tapi ia merayakan bagaimana luka itu mengajarkannya bertahan, tumbuh, dan mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Rafa? Ia tetap menjadi bayang-bayang masa lalu. Ia menjalani hidupnya dengan penyesalan, namun tahu bahwa tak semua maaf bisa menyambung hubungan. Beberapa kesalahan hanya bisa ditebus dengan menerima bahwa kau telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Jangan menilai cinta dari penampilan. Kesetiaan tidak selalu dibungkus dalam kemasan yang memikat mata. Jangan meremehkan orang yang mencintaimu diam-diam. Jangan menghina kelembutan sebagai kelemahan. Karena orang yang kau injak hari ini bisa menjadi orang yang berdiri lebih tinggi darimu esok hari. Dan ketika mereka tidak membalas dendam, tapi memilih membuktikan bahwa hidup bisa tetap indah tanpamu, disitulah pembalasan paling menyakitkan telah terjadi. Dengan diam. Dengan ketegaran. Dengan kemenangan yang anggun.